Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Indria Syafitri dengan NIM 21112110052 dari kelompok 5 kelas A2. Di sini saya akan membahas mengenai proses pernapasan dan juga gangguan pada pernapasan. Nah, jadi yang akan pertama kali kita bahas mengenai proses pernapasan. Proses pernapasan ini sangat berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Jadi, sebelum kita membahas mengenai sistem pernapasan, kita mesti mengerti terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah. Ketika kita menarik nafas atau inhalasi, udara yang di luar tubuh itu akan masuk ke paru-paru, sehingga paru-paru itu akan berisi udara yang mengandung berbagai macam molekul, di mana molekul-molekul ini yang paling penting itu adalah molekul oksigen. Setiap molekul yang ada di dalam paru-paru ini, mau itu oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain, masing-masing akan memberikan tekanan ke lingkungan di sekitarnya. Ini bisa kita amati ketika kita mengambil nafas, maka paru-paru kita akan mengembang. Begitupun juga tulang rusuk dan dada akan ikutan mengembang. Sebenarnya ini mirip ketika kita meniup udara ke dalam balon yang kempes, di mana balon ini akan mengembang dikarenakan setiap molekul yang masuk ke balon tersebut memberikan tekanan ke lingkungan luar. Nah, tekanan yang diberikan oleh satu jenis molekul gas ini umumnya spesifik. Misal, besar tekanan yang diberikan oleh molekul oksigen tanpa melihat besar tekanan oleh gas lain, atau yang diberikan oleh molekul nitrogen tanpa melihat tekanan yang diberikan oleh gas-gas lain. Itulah yang disebut dengan tekanan parsial. Jadi ada tekanan parsial oksigen, nitrogen, CO2, dan lain-lain yang dilambangkan dengan huruf P. Nah, sekarang bayangkan kalau kita inhalasi, maka tentu kandungan oksigen yang ada di dalam paru-paru kita itu sangat akan relatif tinggi. Kandungan oksigen yang tinggi ini menyebabkan tekanan parsial oksigen paru-paru ketika kita inhalasi menjadi tinggi, yaitu sebesar 105 mmHg. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai tekanan parsial oksigen yang ada di pembuluh darah kapiler, yang ada di sekitar alveolus paru-paru. Nilainya di sini sebesar 40 mmHg. Nah, adanya perbedaan tekanan parsial oksigen pada satu daerah dan daerah lain inilah yang menyebabkan oksigen dapat berpindah tempat dengan cara difusi. Karena difusi ini merupakan proses di mana molekul berpindah dari daerah di mana konsentrasinya tinggi atau tekanannya tinggi ke daerah di mana konsentrasinya itu rendah. Setelah oksigen masuk ke daerah kita atau daerah yang kaya oksigen ini, lalu akan dikirimkan kembali ke jantung, yang lebih tepatnya ke sisi kiri jantung. Jadi darah kaya oksigen ini akan melewati atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri ini, darah yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, agar oksigen yang kita terima tadi itu bisa dikirim ke sel-sel tubuh kita. Nah, bisa dibayangkan bahwa jumlah oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan parsial oksigen yang ada di peredaran darah itu lebih tinggi dibandingkan yang ada di sel-sel tubuh. Sama seperti sebelumnya, perbedaan tekanan parsial inilah yang menyebabkan oksigen pada pembuluh darah itu berdifusi ke sel oksigen yang sekarang ada di dalam sel tubuh kita, yang akan dipakai untuk menjalankan siklus-siklus metabolisme untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh sel-sel kita untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan zat buangan berupa CO2, sehingga CO2 ini mesti kita keluarkan dari tubuh. Mengapa? Karena CO2 ini dapat menyebabkan suasana asam yang bersifat racun bagi sel-sel tubuh kita. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa jumlah CO2 yang ada di dalam sel itu lebih banyak dibandingkan di peredaran darah. Sehingga tekanan parsial CO2 yang ada di dalam sel itu lebih tinggi dibandingkan pada peredaran darah. Maka akan sama seperti oksigen tadi, di mana CO2 akan berdifusi dari sel ke peredaran darah.
Baik, selanjutnya CO2 ini akan dibawa kembali ke jantung, yaitu ke sisi kanan jantung. Jadi dia akan melewati atrium kanan dan ventrikel kanan, lalu ventrikel kanan ini akan memompa darah yang kaya CO2 ini menuju paru-paru. Sesampainya di paru-paru, sama seperti proses pertukaran gas yang dari tadi kita bicarakan, sekarang jumlah CO2 yang ada di dalam peredaran darah ini di sekitar paru ini lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam paru-parunya, sehingga menyebabkan proses difusi CO2 ke daerah paru-paru. Dan pada akhirnya terjadilah proses yang bernama eksalasi, yaitu proses buang nafas sehingga udara kaya CO2 yang ada di dalam paru-paru itu kita buang keluar tubuh. Begitulah proses singkat dari sistem pernapasan. Sekarang kita akan membahas mengenai gangguan dari organ pernapasan, salah satunya yaitu faring, di mana gangguannya itu adalah faringitis. Nah, jadi penyakit faringitis ini dapat menular kepada orang lain ya teman-teman, di mana jika sedang terkena penyakit ini, kita disarankan untuk memakai masker untuk mencegah penularan, selain juga untuk melindungi Anda dari paparan debu atau kuman. Nah, apa itu penyakit faringitis? Penyakit faringitis adalah peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Tetapi kebanyakan itu terjadi akibat infeksi virus, teman. Nah, beberapa contoh virus dan bakteri yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah adenovirus, virus penyebab campak, cacar air, dan Crohn. Terus ada juga bakteri Bordetella pertussis, yaitu penyebab batuk rejan atau pertussis. Dan yang terakhir adalah bakteri Streptococcus grup A. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu terkena faringitis tersebut? Nah, kita harus tahu gejala-gejala dari faringitis ini. Yang pertama ada batuk, bersin, dan pilek. Selanjutnya ada demam, lalu ada sakit kepala, suara serak, dan tidak nafsu makan. Nah, penyakit faringitis yang diakibat infeksi virus biasanya tidak menyebabkan batuk berdahak. Gejala ini lebih umum terjadi pada faringitis yang diakibatkan oleh bakteri. Meskipun jarang terjadi, pada infeksi bakteri tertentu, radang tenggorokan juga dapat disertai gejala berupa luka atau terbentuknya selaput berwarna putih keabuan di tenggorokan. Kondisi ini bisa berbahaya dan perlu segera mendapatkan penanganan dari dokter. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana cara pengobatan dari faringitis ini. Penyakit faringitis ini harus diobati sesuai dengan penyebabnya, jadi tidak boleh asal-asalan, di mana faringitis yang disebabkan oleh virus biasanya tidak memerlukan obat-obatan khusus dan akan sembuh sendiri dalam waktu 5-7 hari. Namun, jika faringitis disebabkan oleh bakteri, dokter biasa meresepkan obat antibiotik seperti amoksisilin dan penisilin. Jika diberikan obat antibiotik ini, kita tuh harus sampai menghabiskannya. Kenapa? Karena jika antibiotik tidak sampai habis atau tidak sesuai saran dokter, bisa membuat bakteri malah menjadi kebal terhadap obat tersebut. Nah, jadi ada beberapa cara yang alami yang bisa kita ringankan gejala faringitis ini yang bisa dilakukan di rumah, yaitu minum air putih hangat sebanyak 8 gelas sehari untuk menjaga tenggorokan tetap lembab dan terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya, konsumsi makanan dan minuman yang bisa menyamankan tenggorokan. Lalu ada kumur dengan air garam, di mana setengah sendok teh garam ini dicampur dengan segelas air. Lalu jika punya, gunakan alat hindari asap rokok, ini sangat paling harus. Selanjutnya, kita harus tahu juga cara pencegahan dari faringitis ini. Faringitis ini dapat ditularkan, oleh karena itu kita bisa melindungi dari penyakit ini dengan mencegah penularannya. Caranya cukup sederhana, yaitu menghindari kuman penyebab dan selalu menjaga kebersihan diri, lalu hindari juga makanan dan atau menggunakan alat makanan yang sama dengan orang yang sedang mengalami faringitis. Lalu kita juga bisa menggunakan masker bila berada di dekat orang yang sedang mengalami faringitis. Lalu juga cucilah tangan kita dengan rutin menggunakan air dan sabun yang bersih, serta jangan menyentuh hidung, mulut, atau wajah yang sedang kotor. Walaupun penyakit faringitis ini tidak berbahaya sekali, tetapi ada beberapa penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan gejala berupa radang tenggorokan atau faringitis ini.
Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala faringitis seperti sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam, sebaiknya periksakan ke dokter. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.